Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anjarsari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN 2 Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Melalui video ini, saya akan menyampaikan paparan tentang koneksi antar materi pada modul 1.1. Setelah mempelajari materi pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merangkum menjadi 6 poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah penuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, hakikat dari pendidikan adalah merdeka dan bermain. Kodrat anak adalah bermain. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran akan menuntun anak untuk menjadi pribadi yang merdeka. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan haruslah menghamba kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dalam pendidikan dan pengajaran. Pendidikan harus memberikan teladan yang baik bagi murid. Yang kelima adalah trilogi filosofi pendidikan, yang mana tidak asing bagi kita mendengar semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dan yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berasaskan pada trikon. Pendidikan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak sesuai dengan asas trikon tersebut, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini ternyata masih sangat jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid dapat memahami pembelajaran dengan cara yang sama. Saya kurang memahami bahwa setiap anak terlahir dengan kodrat yang berbeda, sehingga perlu pendekatan dalam pembelajaran yang berbeda-beda pula. Sehingga dulu saya sering menyuruh murid untuk duduk tenang, mendengarkan, dan fokus saja dengan apa yang saya jelaskan agar materi yang saya sampaikan benar-benar mereka pahami. Namun, pada kenyataannya, konsep yang saya pahami ini adalah salah besar, karena pendidikan tidak hanya fokus pada pengajaran dengan transfer ilmu saja, tapi menumbuhkan budi pekerti sehingga ia siap menjadi manusia yang merdeka untuk dirinya sendiri dan menjadi bagian dari masyarakat. Saya menganggap murid yang tidak tuntas KKM merupakan sebuah kesalahan murid. Nyatanya, saya sering abai dengan proses yang dilalui murid saat melakukan pembelajaran. Saya kurang memahami bahwa tidak semua murid bisa unggul di semua bidang. Saya masih menuntut murid untuk mencapai sesuatu sesuai dengan target pemikiran saya. Bahkan, dulu saya beranggapan bahwa memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan merupakan solusi yang tepat agar ia tidak mengulangi kesalahan itu kembali, tanpa saya mendengar terlebih dahulu mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga ketika dalam proses pembelajaran, bukan hanya aspek kognitif saja yang saya tekankan, namun juga pada aspek afektif, psikomotor, sosial, budaya, maupun spiritual. Dengan begitu, saya belajar menghargai kodrat murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, menghargai setiap proses yang dilakukan oleh murid sehingga dengan begitu murid bisa mengenal kelemahan dan kekuatan pada dirinya di setiap proses pembelajaran. Saya juga harus belajar memberikan tuntunan kepada murid dengan lebih sabar karena mereka itu unik dan berbeda. Saya akan memberikan teladan yang baik agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Maka dari itu, saya harus mulai belajar mendesain pembelajaran yang interaktif dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik murid.
menekankan pembelajaran budi pekerti yang berbasis dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Pembelajaran yang harus saya lakukan juga harus menekankan pada pembelajaran yang melatih keterampilan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan berkolaborasi, dan keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir, pembelajaran yang harus saya lakukan adalah pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, sehingga saya harus lebih berfokus pada proses yang dilalui oleh murid, bukan pada hasilnya semata. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi dan memberikan manfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.